Kita berpikir, saudara, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita itu jauh lebih penting daripada jabatan apapun juga. Maaf, kita harus percayakan firman ini. Presiden, gubernur, para menteri, para anggota wakil rakyat, kepala-kepala negara dari manapun juga. Kita sebagai gereja jauh lebih penting dari mereka. Sebab kita nggak pernah bisa pensiun sebelum mati. Betul tidak? Jadi urusan yang Tuhan percayakan kepada kita itu untuk mengurus segitu banyak orang. Kita harus kagum bahwa sekalipun Tuhan kita Maha Kuasa, ternyata Dia tidak bisa bekerja tanpa kita. Bukan untuk kita sombong, tapi untuk kita ketahui ini. Satu ayat mari kita baca dulu. Amos 3 ayat yang ke-7. Ini menarik sekali, saudara. Saya dapat firman ini tahun 78, saudara. Kalau nggak ada firman ini, pelayanan saya akan salah. Karena tidak tahu arah yang benar, ya pokoknya tergantung organisasi saya, sinode saya merintah apa, ya itu yang dikerjakan. Tapi tahun 78, saya mendapatkan ini, saya terkejut, saya syok, saya termenung untuk beberapa hari. Saya berpikir bagaimana. Amos 3 ayat 7. Dengarkan. Sungguh, nah saya tertarik. Kalau saudara buka di Alkitab, sedikit sekali firman Tuhan kita yang langsung Dia katakan didahului dengan kata sungguh. Itu sedikit sekali. Nah, saya memberi perhatian khusus pada yang sedikit ini. Sungguh, Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Saya kaget. Saya percaya semua kita, apalagi kita orang-orang Tapanuli ini. Kalau saya aja bukan orang Tapanuli, punya konsep keras. Kalau saya punya tim, saya punya anak buah. Kalau saya punya rencana, saya cerita kepada mereka. Dan mereka nggak mau, saya akan jalan sendiri. Tapi ternyata Tuhan kita tidak. Siapa hamba-hambanya? Itulah gerejanya. Amin. Sungguh, Yahweh Tuhan tidak akan berbuat sesuatu. Berapa kali kita sering marah kepada setan kalau pekerjaan Tuhan kacau. Pekerjaan Tuhan tidak selesai. Bangunan gedung gereja mandek, anak putus sekolah, hamba Tuhan sakit, nggak punya uang sampai mati. Kita seringkali nyalakan itu setan, itu iblis. Hari ini biarlah kita sadar, ternyata setannya adalah kita sendiri. Betul tidak? Karena firman ini, sungguh Yahweh Tuhan tidak akan berbuat sesuatu sebelum Dia nyatakan keputusannya kepada kita hamba-hamba. Saya termenung. Mengapa bangunan gedung gereja tidak jadi-jadi? Karena ada orang pelit di situ. Katakan amin. Loh, betul tidak? Karena ada orang pelit. Loh, iya atau tidak? Cepat jawab. Ini hari-hari ini saya lagi ngurus orang hamba Tuhan dari daerah Lumajang. Parah. Saudara, ternyata hamba Tuhan umurnya masih muda. Belum 50, 48. Nah, rupanya dia itu punya cacat lahir jantung bocor itu. Tapi tidak diketahui baik. Ketawanya baru Januari. Tiba-tiba biru semua. Bibirnya, kukunya. Nah, orang desa tidak mengerti. Saya ditelepon. Saya bilang, cepat bawa ke Jakarta, rumah sakit harapan kita. Diperiksa, betul jantung bocor. Nggak punya uang dari desa. Saya bersyukur kepada Tuhan, saudara. Ada banyak hamba-hamba Tuhan. Maaf kalau saya cuma cerita. Dari organisasi gereja apa saja. Kami itu tempat pelarian mereka. Mendadak sakit, kecelakaan, atau ada apa. Itu buat saya dihargai betul oleh Tuhan. Mission care artinya mitra misi. Saya nggak bisa keliling ke banyak desa pedalaman. Tapi saya ada dengan mereka-mereka itu. Dan mereka tahu. Saya punya koneksi banyak, kenalan dokter semua. Lalu langsung saya telepon seorang dokter Heru. Tolong carikan teman bagaimana caranya ini. Periksa, wah jantung bocor. Harus cepat dioperasi. Wah, berapa biaya? 50 juta. Saudara, puji Tuhan. Tuhan baik.
Ada berapa anak Tuhan yang langsung bergerak untuk itu? Hari Kamis malam yang lalu, dalam satu persekutuan, datang orang Belanda. Saya nggak pernah kenal dia, masih muda. Nah, saya sampaikan firman Tuhan soal kekhawatiran harap Tuhan. Dia ngomong selesai saya khotbah, khotbah malam ini hanya untuk saya. Saya itu stres. Besok hari Minggu dia akan pulang ke Belanda untuk cuti. Dia sudah 8 tahun di Papua. Saya stres. Saya hampir gak percaya Tuhan. Kenapa Tuhan gak dengar doa saya? Tapi malam ini saya dikuatkan. Saya minta ampun kepada Tuhan. Namanya Peter Fisher. Selesai, terus saya tanya, Pak Peter, masalahnya apa? Dia cerita, kami ini satu tim lagi bangun lapangan terbang di suku Bausi. Nah, suku ini belum terjangkau dengan Injil. Kalau mereka ke sana, itu dari Sentani harus naik pesawat ke Kampung Do. Nah, dari Kampung Do itu lapangan terbang yang terakhir sebelum masuk ke kampung itu. Mereka jalan kaki 3 hari dari lapangan terbang itu sampai ke kampung itu. Nah, dia sudah 6 tahun bolak-balik ke sana. Maka sejak awal tahun 2009 yang lalu mulai sadar, masyarakat itu mulai sadar karena ada sekolah. Bisa lewat sungai Memberamu. Itu dari Sarmi, dari kota, dari Apepura, masuk ke Apepura pantai, sampai ke Sarmi kira-kira naik motor. Motor lebih cepat karena jalan lebih enak. Kalau motor kira-kira 6 jam, kalau mobil kira-kira 4 jam, tergantung cuacanya juga. Nah, dari situ mereka harus nyusur sungai, ujung dari sungai Memberamu, mereka harus pindah 4 sungai, baru sampai ke kampung itu. Nah, itu mereka mesti bawa barang-barang ke sana. Nah, sekarang ini mau peresmian lapangan terbang. Mereka perlu dana 30 juta. Dari bulan Januari, cari kiri kanan gak dapat-dapat. Nah, di situ Peter ini marah. Cuma 30 juta Peter. Iya, tapi kami gak tahu mesti kemana. Saya langsung ingat di benak saya ada 7 nama. Sebentar ya. Karena beda 2 jam dengan WIB. Saya telepon. Belum sempat 3 nomor yang saya telepon. Baru 2 nomor. Langsung terpenuhi 30 juta. Saya masih di situ. Peternya pun masih di situ. Dia bilang selama saya jadi misionaris. Belum pernah lihat mujizat secepat ini. Dari orang yang gak dikenal. Menangis dia. Tadi pagi saya cek. Uang sudah masuk. Untuk peresmian. Pertengahan Juni nanti. Maka kalau sudah begitu. Akan cepat. Saudara. Di Papua itu ada hampir 300 airstrip. Tahu ya? Bukan lapangan terbang. Untuk kecil rumput semua. Hampir 300 itu 99% yang bangun itu misionaris. Dan sebetulnya pemerintah kita tinggal bonceng. Karena sudah jadi duluan. Nah, termasuk lapangan Bausi ini. Dan saudara harus tahu, manual bangunnya pakai tangan. Kan nggak ada alat berat. Harus pakai tangan dulu. 400 sekian meter itu pakai tangan. Hebat misionaris. Kemarin kami ketemu di Jakarta. Rabu malam. Ya, Rabu malam. Kami Peter itu saksi. Sekarang dia dari Jogja. Sungguh, Yahweh Tuhan gak bisa buat apa-apa. Kalau gak kerjasama dengan kita. Rasa berharga gak kita dihargai? Bayangkan. Betapa berharganya kalau kita itu bisa punya proyek dengan pemerintah. Bangga tidak kalau pemerintah percaya kita proyeknya. Ini surga loh. Yang punya langit dan bumi. Dan seluruh isinya. Mengajak kita jadi partnernya. Tidak mau, kurang ajar. Gitu aja sudah. Loh betul tidak? Ini gak pakai tender-tenderan. Katakan amin. Tinggal ngajukan diri, saya siap Tuhan. Sebelum ada mission care jauh, saya sudah kerjakan itu. Kenapa? Karena pekerjaannya gak akan selesai di bumi tanpa kita sebagai gerejanya di bumi. Maka itu sangat salah kalau kita sebagai gereja hanya pinternya nyanyi khotbah sembahyang khotbah nyanyi. Terlalu hanya dengan nyanyi khotbah sembahyang nyanyi, bangsa ini gak akan selamat. Jawab ya.